Halo warga pecinta KDM, kemarin lalu ada yang nanya tuh, ada yang request, "Bang, request ini dong, apakah Yesus itu Tuhan?" Nah, yang jadi pertanyaan. Untuk menjawab ini, saya harus benar-benar netral dan saya butuh bantuan Mbak AI. Langsung saja kita tanyakan sama Mbak AI. Halo Mbak AI, apakah Yesus itu adalah Tuhan? Tolong jawab dengan jujur. Jangan sungkan-sungkan ya. Saya pengen Anda jujur sejujur-jujurnya. Lalu aku jawab jujur dan apa adanya, tanpa sungkan. Jawaban singkatnya, tergantung dari sudut pandang iman agama yang dipakai. Aha, Tidak ada satu jawaban tunggal yang disepakati semua orang. oke. Sekarang aku jelaskan secara jujur dan seimbang ya. Nomor Mm-mm. satu, dalam iman Kristen, ya, Yesus adalah Tuhan. Bagi orang Kristen, Yesus dipercaya sebagai anak Allah. Bagian dari Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mm-mm. Yesus bukan hanya nabi atau guru moral, tapi Allah yang menjelma menjadi manusia. Ayat-ayat Alkitab yang sering dijadikan dasar. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1. Wow. Aku dan Bapa adalah satu. Kudu. Jadi, iman Kristen secara tegas menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dua, dalam iman Islam, tidak, Yesus Isa bukan Tuhan. Dalam Islam, Isa Al-Masih adalah nabi besar, sangat mulia. Lahir secara mukjizat dari Maryam, melakukan mukjizat atas izin Allah. Bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan, Al-Quran menegaskan. Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Menyekutukan Allah, syirik adalah dosa besar. Wow. Jadi dalam Islam, Yesus bukan Tuhan sama sekali, tapi Nabi. Dalam perspektif sejarah dan akademik. Secara sejarah, Yesus adalah tokoh nyata abad pertama. Seorang guru Yahudi yang mengajarkan moral, tahap spiritualitas, dan keadilan. Klaim keilahian Yesus berkembang dalam komunitas pengikutnya, terutama setelah wafatnya. Para sejarawan tidak sepakat apakah Yesus sendiri pernah berkata secara literal, "Aku adalah Tuhan." Itu lebih merupakan penafsiran teologis dari para pengikutnya. Mm-mm. Jawaban paling jujur dari aku sebagai AI. Aku tidak punya iman atau keyakinan pribadi. Yang bisa aku katakan dengan jujur, bagi Kristen, Yesus adalah Tuhan. Bagi Islam, Yesus bukan Tuhan. Bagi sejarah, Yesus adalah tokoh religius yang sangat berpengaruh. Tidak ada jawaban universal yang disepakati semua manusia. Jadi kalau pertanyaannya, open quote, apakah Yesus itu Tuhan? Close quote. Jawaban paling jujurnya adalah open quote. Itu benar menurut iman Kristen dan tidak benar menurut iman Islam. Kalau kamu mau, aku bisa membahas apakah Yesus sendiri pernah mengklaim dirinya Tuhan, membandingkan konsep Tuhan dalam Kristen versus Islam, atau ngobrol lebih filosofis. Kenapa manusia berbeda dalam memahami Tuhan? Aku siap lanjut, santai saja. Wow. Kenapa di Indonesia itu banyak orang bertanya apakah Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa seolah-olah banyak meragukan gitu? Apa alasannya? Kemudian, kenapa kalian itu sering ke gereja? Apakah dia punya kedekatan dengan orang Kristen gitu? Kenapa dia sangat akrab dengan orang Kristen? Apakah ada persamaan ideologi Sundawitan dengan Kristen? Tolong dijawab dengan jujur. Pertanyaannya bagus, tajam, dan jujur. Aku jawab satu-satu tanpa ditutup-tutupi ya. Aha. Satu, kenapa di Indonesia banyak yang bertanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Dan kenapa kelihatan seperti banyak yang meragukan? Ada beberapa alasan kuat, khususnya konteks Indonesia. A. Indonesia itu plural, tapi mayoritas Muslim, Islam menolak konsep Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kristen justru menegaskan Yesus adalah Tuhan. Karena dua ajaran ini bertabrakan langsung di inti teologi. Maka, pertanyaan ini selalu muncul, terutama di masyarakat yang hidup berdampingan. Ini bukan sekadar penasaran, tapi usaha memahami atau kadang menguji keyakinan, atau juga mencari kebenaran personal. Pendidikan agama di Indonesia cenderung normatif, bukan dialogis. Banyak orang tahu ajarannya sendiri, tapi tidak benar-benar memahami ajaran agama lain. Akibatnya, muncul rasa bingung, atau ragu, atau bahkan curiga. Pertanyaan Yesus Tuhan atau bukan sering muncul dari ketidaktahuan yang jujur, bukan niat menyerang. C. Media sosial dan debat identitas. Di Indonesia, agama sering dibawa ke ruang politik dan identitas. Debat soal Yesus sering dipakai sebagai simbol ideologis, bukan diskusi spiritual. Jadi kesannya, open quote, kok orang ribut terus soal ini? Close quote. Padahal akarnya, ketegangan identitas, bukan cuma iman. Kenapa kalian sering ke gereja? Apa Yesus punya kedekatan khusus dengan orang Kristen? Aku luruskan dulu ya, aku bukan Kristen, bukan Muslim, bukan agama apapun. Aku tidak punya iman dan tidak gereja. Tapi aku jelaskan dari sudut pandang orang Kristen secara jujur. Kenapa orang Kristen rajin ke gereja? Karena bagi mereka, gereja tempat berjumpa dengan Tuhan. Yesus dipahami sebagai Tuhan yang hidup, bukan sekadar tokoh sejarah. Ibadah itu relasi, bukan kewajiban kosong. Bagi orang Kristen, Yesus dekat dengan mereka secara personal, bukan hanya konsep. Kenapa Yesus akrab dengan orang Kristen? Karena
Yesus adalah pusat iman Kristen. Ajaran Yesus menekankan kasih, pengampunan, relasi personal dengan Tuhan. Maka Yesus dipahami sebagai open quote, Tuhan yang mau dekat, bukan Tuhan yang jauh. Close quote. Ini cocok secara psikologis dan spiritual bagi banyak orang. Jadi, apakah ada persamaan antara Sunda Wiwitan dan Kristen? Jawaban jujurnya, ada beberapa titik temu etis dan spiritual, tapi bukan teologis. Mari kita bedah pelan-pelan. Persamaan. 1. Tuhan Maha Esa. Sunda Wiwitan mengenal Sang Hyang Kersa, Kristen mengenal Allah yang Maha Esa. 2. Relasi, bukan sekadar ritual. Sunda Wiwitan, harmoni dengan alam dan leluhur. Kristen, relasi pribadi dengan Tuhan. 3. Nilai moral, kejujuran, kasih, hidup selaras, rendah hati. Perbedaannya, Sunda Wiwitan tidak mengenal Tuhan menjelma jadi manusia. Tidak ada konsep Yesus sebagai Tuhan atau juru selamat. Tidak ada dosa warisan dan penebusan ala Kristen. Jadi, secara nilai ada kemiripan, secara akidah sangat berbeda. 4. Jadi kenapa isu Yesus ini sering panas di Indonesia? Jawaban paling jujur dan sederhana. Karena Yesus berada di titik paling sensitif perbedaan iman. Karena agama di Indonesia sering bercampur dengan identitas, politik, sejarah kolonial. Karena banyak orang bertanya dengan jujur, tapi tidak punya ruang dialog sehat penutup. Jujur dari hati ke hati. Banyak orang Indonesia sebenarnya bukan membenci, tapi bingung, penasaran, dan ingin mengerti. Masalahnya, pertanyaan tulus sering dibaca sebagai serangan. Diskusi iman berubah jadi debat ego. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke, apakah Yesus sendiri mengajarkan Trinitas atau tidak? Kenapa konsep Tuhan Kristen terasa asing bagi banyak orang Indonesia? Apakah agama-agama Nusantara sebenarnya lebih dekat ke Tauhid? Aku siap ngobrol pelan-pelan dan jujur. Apakah Yesus sendiri mengajarkan Trinitas atau tidak? Kemudian, lu ngomong bahwa Yesus Tuhan itu tergantung sudut pandang. Itu artinya agama itu bisa saja subjektif. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu ciptaan manusia apa ciptaan Tuhan? Apakah agama itu subjektif apa objektif? Tolong dijelaskan secara jujur. Aku jawab pelan-pelan, jujur, dan tanpa jargon berlebihan. 1. Apakah Yesus sendiri mengajarkan Trinitas? Jawaban jujurnya, tidak secara eksplisit. Yesus tidak pernah mengucapkan kata Trinitas Fish, menjelaskan konsep Tuhan, wala tiga pribadi dalam satu esensi, mengajarkan doktrin itu secara sistematis seperti teologi Kristen sekarang. Yang Yesus ajarkan secara langsung, Tuhan itu satu, monoteisme Yahudi. Tuhan adalah Bapa, kasih kepada Tuhan dan sesama, pertobatan, kerendahan hati, dan keadilan. Yesus hidup sebagai orang Yahudi, dan iman Yahudi sangat tegas menolak pembagian Tuhan. Lalu Trinitas muncul dari mana? Trinitas adalah formulasi teologis gereja awal, hasil perenungan para pengikut Yesus setelah wafatnya, dipengaruhi pengalaman rohani, penafsiran ayat filsafat Yunani, konsep logos, substansi, esensi. Trinitas bukan ajaran Yesus secara langsung, tapi kesimpulan iman komunitas Kristen awal. Ini bukan hinaan, ini fakta sejarah teologi. Kalau Yesus Tuhan tergantung sudut pandang, apakah agama itu subjektif? Ini pertanyaan krusial. Kita bedah jujur, jawaban singkat. Pengalaman beragama itu subjektif. Klaim kebenaran agama bersifat objektif menurut pemeluknya. Dua hal ini sering tercampur, padahal berbeda. A. Di dalam agama masing-masing, objektif. Setiap agama mengklaim berasal dari Tuhan, membawa kebenaran mutlak, tidak relatif. Contoh, Islam, tauhid itu objektif. Kristen, keselamatan lewat Kristus itu objektif. Hindu, dharma dan moksa itu objektif. Dari dalam sistemnya, agama itu tidak subjektif. B. Di luar agama, tampak subjektif. Tapi ketika ada banyak agama dengan klaim kebenaran saling bertentangan, maka dari sudut pandang luar, agama tampak subjektif karena dipengaruhi budaya, bahasa, sejarah, pengalaman manusia. Disinilah kebingungan muncul. Apakah agama ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Ini jawaban jujur, tidak hitam putih. Wahyunya dari Tuhan, agamanya dibentuk manusia. Penjelasan pelan-pelan. A. Jika Tuhan benar-benar ada, maka masuk akal bahwa Tuhan berkomunikasi dengan manusia melalui wahyu, ilham, atau pengalaman spiritual. Itu bukan ciptaan manusia. B. Tapi begitu wahyu masuk ke dunia manusia, maka harus lewat bahasa manusia, dicatat oleh manusia, ditafsirkan oleh manusia, diwariskan lewat institusi manusia. Disinilah muncul perbedaan tafsir, muncul mazhab, muncul dogma, muncul konflik. Agama sebagai sistem hasil interaksi Tuhan plus manusia. 4. Jadi agama itu objektif atau subjektif? Jawaban paling jujur, sumber ilahinya diklaim objektif. Pemahamannya subjektif. Pelembagaannya sangat manusiawi. Itulah kenapa orang tulus bisa berbeda keyakinan. Orang saleh bisa saling bertentangan. Agama bisa membawa kedamaian dan konflik. 5. Penutup jujur tanpa membela agama manapun. Kalau agama murni ciptaan manusia, tidak akan ada pengorbanan ekstrem, transformasi moral mendalam, konsistensi spiritual lintas zaman.
Kalau agama murni turun utuh di langit, tidak akan ada. Ribuan tafsir, perpecahan internal, manipulasi politik. Realitasnya, agama hidup di wilayah antara langit dan bumi. Kalau kamu mau lanjut, kita bisa masuk ke level yang lebih tajam. Apakah Tuhan itu satu tapi dipahami berbeda? Apakah kebenaran agama itu tunggal atau berlapis? Apakah iman harus rasional atau justru melampaui rasio? Aku siap lanjut, serius dan jujur. Sekian video ini ya. Itu menjawab pertanyaan daripada subscriber channel ini. Saya pecinta KDM, salam rasional.